Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas kajian materi PAI. Yang pertama yaitu meneladani peran Wali Songo, yang kedua menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan yang ketiga hakikat cinta pada Allah, khauf, raja, dan tawakal. Dengan latar belakang, pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk pribadi peserta didik agar berakhlak mulia, beriman, kuat, serta mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran PAI di era modern, peserta didik tidak hanya dituntut memahami konsep keislaman tetapi juga mampu meneladani sejarah, mengambil hikmah serta mengaktualisasikannya dalam perilaku. A. Meneladani peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, peran dan strategi dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara secara efektif dengan strategi akulturasi budaya, menggabungkan ajaran Islam dengan kearifan lokal seperti seni wayang, gamelan, dan tradisi masyarakat Jawa lainnya, seperti membangun infrastruktur dakwah seperti pesantren dan masjid dengan pembagian wilayah dakwah 5-3-1, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat, menjadikan Islam diterima secara damai dan bertahap tanpa paksaan dengan fokus pada pendekatan budaya, pendidikan, dan keteladanan. Beberapa strategi dakwah Wali Songo yaitu membuka pendidikan pesantren, menjalin silaturahmi dan hubungan sosial, menyiapkan generasi muslim yang andal, mempelopori berdirinya Masjid Agung Demak, turun langsung ke masyarakat, membina kader dai, mengembangkan dakwah hingga luar Jawa, mendirikan pusat bantuan sosial, menggunakan seni sebagai media dakwah, dan masih banyak lagi. B. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas seringkali menjadi pintu masuk menuju perbuatan zina. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan kehormatan keluarga yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, dan penyakit menular seksual lainnya. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan untuk menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam pergaulan bebas. Zina merupakan perbuatan atau tindakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh pernikahan. Perbuatan ini dilarang tanpa pengecualian apapun dalam berbagai aspek kehidupan termasuk agama, budaya, dan sosial. Zina dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Adapun dalil larangan zina yang pertama ada pada surat Al-Isra ayat 32 dan yang kedua ada surat An-Nur ayat 2. C. Hakikat cinta pada Allah, khauf, raja, dan tawakal. Cinta kepada Allah dalam Islam atau mahabbah adalah kecenderungan hati yang tulus, kerinduan mendalam, dan pengabdian total kepadanya, yang diwujudkan melalui ketaatan pada perintahnya dan meninggalkan larangannya karena Allah adalah zat yang layak dicintai. Ini lebih dari sekadar emosi, ia membutuhkan usaha ketaatan yang disertai rasa sukacita dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk kasih sayang kepada sesama manusia karena Allah. Khauf adalah rasa takut kepada Allah yang berfungsi sebagai pendorong untuk taat dan menjauhi maksiat. Rasa takut ini timbul dari kesadaran akan kebesaran Allah, pengetahuan tentang hari akhir, dan rasa khawatir akan kurang sempurna dalam beribadah. Penting untuk menyeimbangkan khauf dengan harapan atau raja agar tidak menimbulkan keputusasaan, sebab khauf yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang tertekan atau malas beribadah. Raja adalah perasaan gembira atas karunia Allah dan berharap untuk mendapatkan pemberiannya disertai sikap percaya dan optimis. Raja berfungsi sebagai pengimbang rasa takut atau khauf yang berlebihan agar tidak putus asa. Seorang hamba harus memiliki harapan pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia sedang berbuat dosa. Namun, rasa takut akan murka Allah harus lebih besar saat melakukan kemaksiatan. Tawakal adalah sikap menyerahkan segala urusan dan keputusan akhir kepada Allah setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara maksimal. Ini bukan berarti pasrah tanpa berusaha, melainkan menggabungkan usaha manusia dengan keyakinan penuh bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jika ada kurang mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.